Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Suryani, mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti, Bekasi. Tugas UTS mata kuliah Perkembangan Peserta Didik tentang karakteristik dan perbedaan individu sebagai peserta didik. Individu adalah karakter manusia yang pada dasarnya manusia itu adalah satu individu yang utuh dan tidak dapat dibagi. Karakteristik individu itu sendiri adalah merupakan pembawaan sejak lahir dan perpaduan antara faktor biologis dengan faktor lingkungan. Perbedaan-perbedaan fisik yang pertama itu adalah dari usia, yang kedua tinggi badan dan berat badan, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat pendengaran, yang kelima adalah kemampuan di dalam bertindak. Perbedaan intelijensi. Intelijensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual dan merupakan bagian kognitif pada tingkat yang lebih tinggi. Klasifikasi dari intelijensi itu maksimal adalah di mana IQ seseorang melampaui dari atau lebih dari 140, maka orang tersebut atau anak tersebut disebut dengan anak jenius. Sedangkan IQ di bawah angka 30 berarti anak tersebut termasuk ke dalam idiot. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi itu ada dua. Yang pertama adalah faktor keturunan atau genetika, dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor genetika salah satunya adalah mental, yang kedua diterimanya pro dan kontra mereka di lingkungan, yang ketiga adalah penelitian-penelitian tentang genetik itu sendiri. Sedangkan faktor lingkungan merupakan salah satunya faktor latar belakang ekonomi sosial, lingkungan hidup dari peserta didik itu sendiri, kondisi fisik, pikiran, iklim emosi, peranan orang tua di dalam perkembangan, taraf intelijensi anak itu sendiri. Karakteristik dan perbedaan individu peserta didik. Gaya belajar adalah cara yang dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungannya. Yang kedua adalah modalitas belajar peserta didik. Ada modalitas secara visual, auditori, dan kinestetik. Yang berikutnya adalah perbedaan gaya belajar. Gaya belajar ada dua, ada gaya belajar konvergen dengan gaya belajar divergen. Sedangkan perbedaan kepribadian itu ada yang ekstraversi dengan introversi, yang kedua adalah neurotis, yang keempat psikotisme. Sedangkan tiga jenis temperamen itu ada easy child itu adalah anak-anak yang mudah menangkap pelajaran. Yang kedua ada the difficult child, itu yang sulit untuk menerima pembelajaran. Yang ketiga adalah slow to warm child, jadi anak-anak yang sangat lambat dalam merespon apa yang sudah diberikan. Perkembangan fisik dan faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan fisik. Yang pertama adalah faktor keluarga. Salah satu faktor dari keluarga. Yang kedua adalah faktor gizi. Faktor gizi ini menentukan anak-anak yang tumbuh dengan gizi yang baik akan mengalami pertumbuhan yang bagus, sedangkan yang gizinya buruk berarti kebalikannya. Yang ketiga, gangguan emosional. Yang keempat jenis kelamin, yang kelima status sosial ekonomi, yang keenam kesehatan, yang ketujuh adalah bentuk tubuh. Perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia, kemampuan berpikir secara abstrak. Skema dari perkembangan kognitif manusia itu ada 4. Yang pertama adalah tahap sensomotorik. Tahap sensomotorik ini diawali dari umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah tahap pre-operasional yang terjadi di umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap operasional kognitif di usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat adalah tahap operasional formal di usia 11 sampai 15 tahun. Jadi, tahap perkembangan kognitif ini diawali ketika bayi itu lahir sampai dengan mereka menapaki masuk sekolah lanjutan atas. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial ada 9. Yang pertama adalah ada pembangkangan, yang kedua agresi atau penyerangan, yang ketiga berselisih, mudah berselisih, yang keempat menggoda, yang kelima adalah persaingan, yang keenam kerjasama, yang ketujuh tingkah laku berkuasa,
Yang kedelapan, mementingkan diri sendiri. Dan yang kesembilan adalah simpati. Teori perkembangan psikososial. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Ada 8, dari trust and mistrust sampai dengan integrity versus dengan despair atau integritas dan kekecewaan. Itu dari trust and mistrust di awal-awal umur manusia sampai dengan integrity and despair itu sampai usia 60 tahun ke atas. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial itu ada beberapa faktor. Yang pertama, keluarga, kematangan fisik dan psikis, status sosial ekonomi, pendidikan, dan kapasitas mental. Upaya pengembangan sosial itu pada peserta didik ada 2, yaitu dengan melakukan pembelajaran secara kooperatif atau kerjasama dengan melaksanakan pembelajaran secara kolaboratif. Perkembangan emosi. Emosi menggambarkan perasaan manusia menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Emosi dasar manusia. Itu ada beberapa seperti amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Sedangkan tahap terjadinya emosi itu ada 4. Ada elicitators, yang kedua adalah reseptor, yang ketiga state, yang keempat expression, yang kelima experience. Yang berikutnya adalah ciri dan pengelompokan emosi. Ada 4 ciri dan pengelompokan emosi. Yang pertama, lebih bersifat subjektif atau perorangan. Yang kedua, bersifat fluktuatif atau berubah-ubah. Yang ketiga adalah banyak bersangkut paut dengan peristiwa, jadi dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Yang keempat adalah pengenalan tentang panca indera. Demikian presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.